Kan adanya Brody harusnya lebih safety juga. Oke, Brody punya stun ya dengan corrosive strike-nya dia. Tapi masuk ke game yang ketiga, terlihat bagaimana Geek Farm mereka akan berusaha untuk menang terutama di early game. Ini ada perpaduan antara Selena Novaria level 2 aktif. Itu yang membuat early advantage harus bisa dimaksimalkan sama teman-teman dari Geek Fam tentunya terkait komposisi yang sudah di-secure. Yep, dan secara dari early to mid game potential sama-sama kuat memang untuk early to mid. Dari grupnya yang harus Akan menentukan siapakah yang mendapatkan match point di game kita yang terakhir. Tapi sebelumnya MPL Arena mana suaranya? Smash them. So without any further ado, let's go jump to the land of down untuk melihat fakta lebih lanjut di game kita yang ketiga kali ini. Akankah The Kingslayer meneruskan mimpi buruk bagi RRQ atau malah RRQ yang bangkit nih dan membuat mimpi buruk balik untuk Kingslayer? Oke. Oke, dan dari proses farming yang masih tetap tenang juga. Namun sekarang Finn berusaha untuk masuk ke dalam jungle, berusaha untuk mencari informasi ada di mana Hazelnya. Itu ya jadi tugas yang diemban ya, job desk dari Finn. Dicicil lagi dengan adanya Asar Skill ini yang perlu diperhatikan. Tapi nampaknya bakal dimaksimalkan nih dengan pengikisan sedikit demi sedikit di area river. Nah, yang bahaya sebenarnya karena defensif dari Grok sendiri, dikarenakan dia cuma kuat di physical di awal. Jadi mau gak mau nih, mungkin untuk first item dari Finn ini harus ke Magic Defense. Dan Finn dengan emblem tank juga, dengan dua sepatu ya, Agility, Ultra Pressing. Dari Aboy dan juga Baloyski dengan emblem Mage mereka akan berusaha untuk meneror. Terutama dengan Impurates dan juga ada Lethal Ignition tadi dipakai oleh Baloyski. Pressure early-nya bakal lumayan kuat juga. Dan hati-hati nih, ini kuatnya Roger di awal itu dia bisa makan sekalipun yang keras. Lagi-lagi. Ada roll lagi yang connect area Finn. Tapi masih bisa flicker mundur dari belakang. Nyaris. Hampir saja tumbang. Tapi nampaknya di outplay begitu saja dengan adanya damage yang diberikan oleh Finn. Dan Aboy datang sebagai penyelamat untuk menewaskan Finn di area bottom lane. Wow, stun Skylar tadi yang bisa meng-outplay juga. Tapi Lemon yang hadir. Oke, bakal coba untuk mengancam mundur Aboy saja untuk mundur ke arah belakang. Wow, itu untung ada pertukaran memang ya. Karena sudah terlalu dalam tadi untuk Baloyski dan ternyata terpunish juga. Dan Turtle yang pertama ada Banana yang sudah mulai standby juga untuk mendapatkan level yang keempat. Oke. Bisa jadi juga Baloynya akan dipoke abis-abisan level 4. Yes, ini juga down inlet global presence yang cukup berbahaya. Itu yang bakal ngeganggu banget sih. Presence dari Lemon dengan ultimate-nya. Tapi ya, akan ada pertemuan intens seharusnya di area objektif. Turtle setup sudah mulai dibuka oleh Irat. Tapi di area top lane ada Luke. 1v1 situations. Banana dipaksa dengan adanya Black Dragon Form untuk mundur ke area belakang. Tapi justru Finn harus tumbang kembali di tangan Baloyski. Dan Retributions-nya berhasil diamankan oleh seorang Hazel. Dan memaksa mukul mundur 3 player dari RRQ Hoshi. Bahkan gak berhenti loh pressure mereka. Mereka masih mau tabrak lagi di bagian depannya. Invade jungle lagi dan mencuri sedikit creep milik RRQ. Iya, dan ini kelihatan banget lapu-lapu yang di-ban 2 game berturut-turut. Powerful banget di tangan Luke. Dan Luke-nya pukul mundur Banana gak bisa join team fight. Dan itu berimbas juga dengan Turtle yang didapatkan oleh Geek Farm. Iya, ya masih terlihat juga ya tadi ya. Inilah alasan lapu-lapunya di ban terus. Memang kuat banget ternyata Om. Tapi mungkin ngomongin soal team fight ya memang kuat. Tapi hati-hati dengan landing minion managementnya. Iya, dan Cadera juga masih cukup oke ya di bawah. Masih bisa menjaga diri. Meskipun kita melihat bagaimana Geek Farm ini masih kurang untuk lini depannya. Mereka hanya akan mengandalkan nanti Hazel bersama dengan Luke. Tapi dari pemberian damage ini sangat besar juga untuk di bagian belakang. Adira kayaknya ganti lagi nih build-nya. Attack speed sekarang ya. Iya, tapi Irat. Oke, bakal coba dari belakang. Ada satu bakal yang maju ke depan Uprising Ward-nya digocek dari Cadera yang masih bisa mundur. Bakca Subjunity justru bukan play berada dari Skylar yang harus tewas. Di hadapan pemain-pemain dari King Fam dan Irat juga. Bakal coba untuk dilumat tapi sedangkan damage yang diberikan dari Turtle Position sudah mulai diaktifkan. 2 pemain down dari RRQ Hoshi. Oh my god, Cadera! Lycan Pounce yang tadi bisa dodge dari turn apart memory bisa selamat juga. Outplay yang terjadi. Outplay dari Skylar dijawab juga sama Cadera. Wah, itu penting banget tadi kalau memang dia tumbang. Mungkin keadaan akan berbalik unggul buat RRQ Hoshi. Tapi ternyata Geek Farm mereka lah yang bisa mengcover juga outplay yang diberikan oleh Cadera. Dan lagi untuk setup di Turtle, kekurangan jumlah RRQ Hoshi. Yes, agresivitas yang dibutuhkan ya terkait advantage di awal.
Ini langsung dijawab dengan cepat loh dari teman-teman Geek Fam. Bahkan kali ini sudah mulai mau setup harusnya di area turtle. Ya tuh, Corrosion selesai nih baca daerah sekarang. Ganti kan? Ganti build ya. Oke. Menarik banget ya untuk Roger ini. Flex build-nya juga kelihatan, emblemnya juga bervariasi bisa dibilang. Tapi Turtle kembali di setup, Gold lagi dipegang sama teman-teman Geek. Hampir aja tadi orang itu didapetin. Oke, masih bisa diselamatkan ya level, tapi ada Black Dragon Form, teori ancaman saja. Tapi tidak membuat Geek Fam gentar. Ada Downing Like yang tidak mengenai target dan harus ini free turtle untuk Hazel. Ya ini semua berhasil diundur oleh Geek Fam tadi, terutama untuk Balozi yang memang selalu bisa mengenai juga untuk Abyssal Arrow-nya. Jadi dari Arkeon gak terlalu bebas sekarang untuk bisa mendekat karena setiap kali ada yang terkena Abyssal Arrow ini bisa saja ada follow up susulan yang bisa bermunculan dan bahkan ada point pick off yang bisa didapatkan oleh Geek Fam. Buset itu gelakannya Cadera sih berani banget ya. Kalau seandainya PP kelihatan itu bakal ditabrak sih habis-habisan. Tapi ya agresivitas dari Roger dia punya high mobility juga. Itu yang bisa dimanfaatkan. Oke. Dan lagi untuk rotasi bagi pemain-pemain Geek Fam, mereka hanya akan membiarkan dulu. Mereka akan bermain ini sebenarnya di seputar sungai untuk di area bawah ya. Karena untuk objektifnya kalau memang ada di atas nanti baru ditinggal ketika udah dekat-dekat di detik 10 ke atas, ke bawah. Itu dia. Dan kali ini Hazel berperan aktif untuk memberikan space terhadap Cadera yang kali ini udah sibuk nih untuk melakukan peltingan ke area bottom lane. Dan juga mid lane-nya loh ternyata yang udah mulai di plotting sama teman-teman dari Geek Fam. Bahkan itu udah hampir hancur sih. Paling tinggal 2 hit atau 1 hit lagi itu bisa ditumbangkan. XP lane-nya ini bakal jadi team fight yang gak kelar-kelar juga sih. Iya yes, udah kelihatan kan 1 hit lagi Aboy paksa untuk tumbangin mid turret-nya. Ya tapi Novari dengan Aboy memang se-powerful itu ya tadi ya. Dimana dia bisa untuk nyari juga untuk menjadi penutup eksekutor terakhir untuk bisa dapetin point kill. Dan Cadera masih bermain di bagian atas. Memang posisi yang cukup berbahaya bagi Cadera ya karena belum ada info sama sekali. Tapi dia juga bermain di area rumputan. Jadi tidak terlalu membuka posisi dia. Oke, hanya coba untuk ngebaca aja nih pergerakan dari Cadera. Switch lane-nya juga belum dilakukan. Tapi nampaknya ada pergerakan di area top lane. 1v3 situations yang tidak menguntungkan seorang Banana harus tumbang untuk nothing. Ini kan Caderanya cuma untuk dibalikin mungkin dengan jumlah yang tidak terlalu baik bagi Geek Fam. Mereka nggak kendor sama sekali. Dan pergerakan 3-2-nya nggak jalan sih dari RRQ. Yes, dan itu yang membuat akhirnya mereka belum bisa mendapatkan karya kompensasi juga. Dan kedatangan dari Hazel mencegah perjalanan pulang dari seorang Irat yang langsung tewas seketika. Mengira-kira Skylar masih bisa flicker. Nampak memori menjaga dari Cadera yang membuat Cadera tumbang. Tapi Luki datang dengan ada Prime Prospector. Mengira-kira Skylar yang masih bisa gocek kanan kiri dan bahkan mundur dengan selamat. Dan begitu pun juga dengarnya Lemon yang juga bisa selamat dan justru meng-outplay pergerakan dari Luke di area bottom lane. Agresivitas dari Geek Fam sangat-sangat terlihat bahkan di game kali ini, di game ketiga mereka lebih tajam lagi. Yap. Dan memang bisa di-outplay tadi untuk look-nya. Tapi dengan kondisi bahwa turtle-nya jatuh ke tangan Geek Fam juga. Jadi Geek mereka gak mengendorkan serangan sama sekali. Dan lihat bagaimana Baloyski sekarang ini di garis depan. Punya Stallion Sight, punya damage yang memadai. Dan di itu lagi-lagi ya, dikombinasikan bersama dengan Astral Echo. Lebih gampang untuk kena gitu kan. Kelihatan juga dari player head to head-nya, kita lihat dari memang average KDA yang nggak terlalu jauh sebetulnya dari kedua gold laner kita Om. Iya apalagi dari GPM ya, yang memang ya ini tipis-tipis banget. Berarti memang mereka bisa jadi ini butuh bantuan juga untuk bisa mendapatkan point kill. Tapi Cadera bermain yang permainan agresif dari Cadera yang di sini yang dia memperlihatkan bahwa dia nggak takut sama sekali untuk bisa berhadapan dengan Skylar. Dia bahkan berani untuk membuka sebuah movement yang akhirnya nih tadi baru ke-punish dengan Thought of Nori. Berhasil dapet. Wow, satu purple buff dari Irat berhasil diamankan juga. Dan nampaknya pergerakan dari RRQ udah mulai terbatas. Untuk masuk ke area turretnya pun nggak diperbolehkan loh. Karena outer middle turret dari Geek Fam ini masih aman sentosa. Oh dia mungkin bahkan dicicil terus-terusan ya. Iya. Kena Astral Sphere, kena Abyssal Arrow, harus ambil trap juga. Sedangkan ya berarti Grok ini harus build magic defense. Oke, kali ini kita juga udah lihat bagaimana dari Baloyski-nya udah mulai terkikis. Bakal dipantau oleh Irat, masih dalam pantauan dari Irat itu sendiri. Dan akhirnya Baloyski berhasil ditumbangkan. Tapi Irat yang akan menjadi kompensasi dan pertukaran tidak cukup adil. 1 tukar 1, tapi Banana datang untuk mengarah ke area
Luke yang masih terlalu sustain dengan adanya damage yang diberikan dari pemain-pemain RRQ Hoshi. Jungle ditukar roamer. Ini bukan hal yang baik pastinya untuk teman-teman RRQ. Apalagi mengingat objektif yang dalam 10 detik lagi akan spawn. Mungkin bisa langsung di setup. Ada Roger juga untuk bisa mempercepat ya pengambilan dari Lord ini. Dan jangan lupakan bahwa Hazel juga sedang menang level dibandingkan dengan Irat. Itu tembakan demi tembakan projectile yang dilepaskan oleh Geek Fam selalu bisa mengusir mundur juga karena gak ada healer sekali lagi. Itu dia ya, yang ngebuat dia benar-benar harus hati-hati untuk nge-sustain damage yang dikasih ya. Udah mulai cukup eksplosif juga sebetulnya, apalagi ini perebutan Lord. Waduh, Hasklo buat Cak Dera. Dari safety lagi kali ya. Di reset, buset Lordnya sampai puyeng itu. Galau dia Lord. Kenapa tuh Lord? Oke. Gara nyangkut Lordnya gitu. galau. Ditutupin batu mungkin. Sakit pala dia Ada jadinya. barrier ya, di situ nampaknya Lordnya agak sedikit galau ya. Tapi ya ini dengan 5 member yang masih ready, mungkin di wall charge. Vin maju ke arah depan memakan dan akhirnya Palai tumbang seketika. Perbedaan kuantitas yang bakal coba untuk dimaksimalkan tengah, tapi Luke mengarah untuk mundur ke area belakang. Mereka masih unggul sih dari setupnya di bagian top lane. Minion udah mulai jalan. Skylar satu kali tembakan saja langsung hilang segitu loh. Ya, tapi setidaknya sekarang Lord sudah mendapatkan kesadaran dia. Jadi sudah mulai bisa di-hit juga. Oke, ada Black Dragon Form dari Banana. Bakal coba untuk mengincar karya Aboy. Target operasi selanjutnya Aboy terkikis. Tapi di sisi lain Vinja turn begitu saja. Dan Lordnya bakal coba di-handle. Mengenai kira siapakah, tapi Irat yang berhasil men-take over Lord yang cukup dramatis. Dan teman-teman dari Geek Fam harus memaksa mundur ke area belakang. Oh no, perlahan tapi pasti RRQ mereka coba untuk mengambil kembali temponya. Lord yang sekarang hadir menjadi milik RRQ mungkin bisa digunakan untuk menarik dari segi goldnya. Yap, ini akan menjadi Lord yang bakal dikawal juga ya. Karena secara untuk defensif sebenarnya agak sulit bagi kita. Yes, apalagi kali ini juga udah mulai dihajar. Ada Row yang mengarah karya satu member Irat tapi masih bisa menahan. Appraisal wardnya pun disustain oleh Luke yang nyaris saja tumbang dari Mystic Rush yang dikeluarkan oleh seorang Lemon. Wow, tapi defense-nya bagus banget. Satu turret doang loh. Ini di arah mid lane doang yang hancur. Lihat, turret dari Geek itu semuanya masih lengkap kecuali yang barusan hancur. Yap. Dan satu Lord bahkan ya tadi butuh buat bisa mendapatkan mid turret juga. Dan Hazel lah ini tadi agak unggul level dan masih unggul satu level juga memang. Aboy sudah punya Divine Glaive juga. Jadi untuk duo yang berada di area mid antara Novaria bersama dengan Selena ini damage mereka bisa berkali-kali lipat sekarang. Ya belum lagi ada true damage ya yang harus dipikirkan juga. Lihat, Finnya aja bonyok. Tinggal separuh langsung. Cuman numpang lewat. Cuman lewat aja ya. Berhasil di steal. Berhasil dikikis oleh sosok Baloi. Dan ini recovery untuk clearing wave mininya cepet banget di area samping ya. Kayaknya enggak sih, enggak ditabrak juga sih, agak susah. Tapi nyaris damage-nya. Hampir saja cukup tadi. Dan ini apakah Skylar harus respect juga ya? Athena Dengan Shield? Athena Shield mungkin atau Iya. Cross Gold gitu. Atau mini mungkin Twilight kali ya. Bisa jadi. Buat bisa nahan. Karena itu damage-nya kan ada 2 kali akhirnya. Antara Abyssal Arrow yang kena nanti dengan Abyssal Trap-nya. Atau bahkan dengan adanya si Astral Sphere. Tapi Cadera. Item Golden Staff. Udah main attack speed, ada Demon Hunter. Ini untuk yang ada di depan. Terutama tuh hero-hero tebal seperti Irat. Atau mungkin ya seperti si Banana. Bakal cukup mudah untuk bisa ditembakkan oleh dia. Iya. Tapi kayak buset dah itu Banana. Boro-boro sama Cadera ditembak kayak sakit. Irat. Oke, 3 member terkena karya Appraisal Ward, teori ancaman yang dinyatakan oleh teman-teman dari RRQ Hoshi, tapi nampaknya derang-derang yang dimulai dari Mini pada Conceal. Ada satu buah wall charge yang tidak bisa mengarah ke area hero yang diinginkan, tapi nampaknya justru menjadi bumerang effect di mana Banana tumbang di kali kedua dan bakal coba di follow up lagi di mana Private Spectre tidak bisa mengenai target operasi, tapi Skylar balas hit masih bisa mundur ke area belakang dan disusul lagi dibalaskan lagi dengan perlawanan berarti di mana Irat tewas di tangan seorang Aboy. Vin hampir saja menyusul tadi dengan tembakan dari Aboy. Miss mekanik nampaknya, miss prediction karena adanya wall charge dengan flicker tadi tanpa adanya target yang berada di sana. Hazelnya pun tidak berhasil kena. Dan dengannya tumbangnya Irat sekarang, Lord akan terbuka dan Lord ini akan sangat aman kalau mau diambil oleh Geek Fam. Mereka punya damage yang memadai banget. Mereka bisa ngeber siapapun yang bakal lewat juga. Itu Magical bahkan kuat, physical kuat. ya mau Vin mau lewat juga ini bakal disentuh sama Vin. Kena Luke misalnya Bravest Fighter ada, Cadera juga bisa ngasih damage dengan Human Transform dia.
Ini kayaknya terlalu beresiko ya, sehingga ini akan jadi free Lord Enhance. Lord yang sudah punya efek charge. Oke, posisi yang berbeda kali ini. Geek Fam, The King Slayer, mereka punya Lordnya, mereka unggul goldnya. Dan jangan lupa, Selena dan juga Novaria mengincar ke arah Skylar itu bisa dibilang sebagai instant pick off. Jangan sampai kena Abyssal Row. Iya, Abyssal Hero sih yang jadi penentu ya. Karena udah kena slownya, nanti bisa meledak juga di ujung. Ini berbahaya dan Twilight Armor untuk Hazel. Jadi respect dia ya, Twilight Armornya untuk bisa mengurangi nanti damage yang diberikan Skylar. Lordnya dicicil-cicil dari arah kejauhan ya untuk meminimalisasi juga bagaimana impact yang akan didapatkan. Tapi Iratnya tewas seketika dengan energi follow up damage dari Jadera. Satu base pertahanan. Dan selalu tembus oleh teman-teman dari Geek Fam. Sedangkan dua base lainnya bakal coba untuk dipertahankan. Lord kali ini masih bisa dihandle. Dan teman-teman dari Geek Fam menolak untuk mundur. Bagaimana fokus mereka sudah mulai mengarah ke area satu base. Namun belum ada wave ini tapi damage yang diberikan Jadera terlalu eksplosif. Oh, mereka mau coba look-nya. Sudah buka Brave Fighter dan bakal ditabrak. Oke, ada downing leg tapi Banana mengarah ke area satu membuka mundur tapi damage terlalu besar dari Paloyski nampaknya tidak begitu baik bagi saja. Bagaimana Lemon tumbang menjadi kena double kill dan justru killing spree oleh Jadera dan wipe out dari Anarchy yang membuat base terexpose dan Geek Fam berhasil mengamankan reverse sweep di match kita yang kedua. The King Slayer is back. Wow. Geek Fam ID 2-1 Israel. Ararkio dengan pilarnya kembali ngelemon. Dan juga Pin belum mampu menyetop mimpi buruk dari Geek Fam. Yap, sesuai dengan gelar mereka juga The King Slayer. Menambah lagi projectile yang begitu banyak. Terkombinasi berkat kehadiran dari Novaria bersama dengan Selena. Itu non-stop dilemparkan terus-menerus. Wah, Dan ternyata terakumulasi sampai dengan late game. luar biasa sekali The King Slayer. Asli loh. Geek Fam, permainan Geek Fam dari historinya mereka di match mereka sebelumnya. Mereka sangat all out, mereka nggak ada tujuan untuk objektif sama sekali. Bahkan terbilang kebingungan, tapi sekarang mereka hadir. Wow. Bahkan, wow, agresivitas. Look is back sih. Look dengan lapu-lapunya ya. Itu look berarti L-nya lapu-lapu tuh. Bisa jadi tuh. Wah, itu benar-benar dari awal kita tahu aksinya dia menangin lane. Yep. Zoning lawannya juga jadi badan sekaligus faktor trigger untuk recall di depan. Oh, Taunting ya. Iya, kelihatan banget ya. Luar biasa sekali. Ini dia ya keseruan dan juga sorak sumringah dari Geek Fam Unity tentunya yang finally berhasil secure kemenangan dan konsistensi dari win rate-nya. Waduh, gak apa-apa ya buat Kingdom. Tapi nampaknya kita bakalan seru-seruan juga tentunya terkait interview yang bakal dipandu oleh Budi Clara Mongsarso. Silahkan Bude, take it away. Gak tau Bude, tapi lebih seru aja lawan Araki soalnya fans mereka banyak kan. Jadi crowdnya juga banyak, Lebih semangat gitu. lebih semangat Iya. untuk Baloy. Ya. Dan itu Alhamdulillah. rupanya ya, teriakan kalian itu memberi semangat para player loh. Tapi can you mention one thing that you are better than RQ in this match, Baloy? Because we want to know, kita tuh pengen tahu gak sih kayak kenapa sih? Kita ngelihat kan memang semuanya tuh berdampak, tapi ternyata dampak dari Aboy yang paling berbahaya. Iya, Pak Aboy ya bisa jadi eksekutor, bisa open vision. Dan selalu mungkin ada Aboy dengan cicilan poke damage di